Allah. Bismillah. Tidak ada suara? Itu belum hidup, San? Kontak. Oh. Biasa, kalau tidak bisa, biasa. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang kami limpahkan rahmat, hidayah serta taufik darinya. Pada sore hari ini atau pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Jalla fi'ula di dalam majlis syarah Kitab Tauhid li Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini ditulis sebagai amal ibadah yang bermanfaat untuk kita di yaumul hisab kelak. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jamaah kaum muslimin, pada hari ini kita memasuki bab baru, yaitu babu man tabarraka bi syajarin aw hajarin aw nahwihima. Bab ya orang-orang yang mengambil berkah, ya, tabarruk, talabul barakah, mencari atau mengambil keberkahan dari pohon atau batu atau yang lainnya, ya, atau yang lainnya. Aima hukmuhu hal huwa syirkun amla. Ya, pembahasannya bagaimana hukumnya mengambil keberkahan dari batu atau pohon keramat, ya, yang tidak ada dalilnya, apakah merupakan bentuk kesyirikan atau tidak? Ya. Tabarruk bisyajarin mithlu al-uzza. Mengambil keberkahan dari pohon itu seperti ya al-uzza, ya. Wa dzata anwar. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, ya. Al-uzza, bisa kita dengar Lata, Uzza, ya, ini salah satunya. Ya, batu, patung, ya, namanya al-uzza. Ada dzatu anwar, yaitu ya pohon yang digantungkan di pohon tersebut pedang-pedang atau persiapan perang dengan tujuan agar peralatan perang tersebut semakin sakti, mendatangkan keberkahan. Ya. Wa tabarruk bihajarin, ya, adapun tabarruk dengan batu, ya, mithlu Allat, ya, wa Manat. Ini sama, ini berhala-berhalanya orang-orang kafir terdahulu. Wa nahwihima, ya, mithlu fi'lul kuburiyin bitabarruki bil amwat. Termaksud di dalamnya ya bentuk-bentuk kesyirikan, yaitu mencari keberkahan yang merupakan bentuk kesyirikan, yaitu mengambil keberkahan
dari mayat-mayat atau dari kuburan-kuburan, entah kuburan yang dianggap kuburan wali atau kuburan orang soleh atau kuburan keramat, ya, seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin hari ini. Ya. Munasabatu hadzal bab lillati qablahu, ya, munasabah atau bab ini ya dengan bab sebelumnya itu apa kaitannya? Ya. Al-abwab allati qablahu fi ba'd al-asya' allati yu'taqadu annaha asbab tudfa'u ad-dar wa ya, bab sebelumnya itu membahas tentang hal-hal yang diyakini merupakan sebab yang mendatangkan manfaat atau menolak keburukan. Wa hadzal bab mukammilun laha, dan bab ini adalah bab yang melengkapi bab sebelumnya, ya, haitsu anna fihi bayanu li ba'dil asya'i allati yu'taqadu annaha asbabu, ya, tajlibul barakah. Bahwa bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang diyakini dia merupakan sebab yang mendatangkan keberkahan, ya. Khulasatul bab, ya, ringkasan dari bab ini yaitu anna talabal barakati minal asbabil lati la tushra'u illa bidalil. Ya, khulasah atau kesimpulan dari bab ini sebelum masuk pembahasan, muallif memberikan kesimpulan supaya kita faham apa pembahasan kita hari ini, yaitu mencari keberkahan dari sebab-sebab yang tidak ada dalilnya, ya, tidak diperbolehkan, tidak disyariatkan, ya, dan bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, ta'riful barakah, makna keberkahan. Secara bahasa berarti ats-tsubut wal luzum, yaitu menetap, ya. Sesuatu kebaikan yang menetap dan selalu ada. Ya, itu secara bahasa. Wa tutlaqu aidan 'alan nama'i wa ziyadah. Barakah juga bisa berarti bertambah, nama, ya, tumbuh atau bertambah. Ya, secara bahasa. Syar'an, secara syariat, al khairul katsiru, ya, kebaikan yang banyak, ya. Secara syariat barakah itu berarti kebaikan yang banyak, ya. Kathratul khair wa thubutuhu, kebaikan yang banyak yang menetap. Wa tabarruk wa talabul barakah, tabarruk yaitu mencari keberkahan, ya. Qawaidut tabarruk al-masyru', ya, kaidah-kaidah di dalam mencari keberkahan sesuai dengan syariat. Yang pertama, la tathbutu baraka syai'in illa bidalil, ya. Ya, tidak ada yang namanya keberkahan sesuatu kecuali dengan dalil. Artinya untuk menetapkan hal tersebut itu ada keberkahannya, ya, harus ada dalilnya, ya. Nggak bisa kita bilang oh karpet itu ada keberkahannya, ya, harus ada dalilnya, ya, nanti dibahas. Antakuna tariqatut tabarruki bidzati syai' masyru'ah, ya. Dan cara untuk mencari keberkahan tersebut juga harus sesuai dengan syariat. Misalnya, oh benda ini ada keberkahannya. Nah, untuk mencarinya juga harus sesuai dengan contoh-contoh dan cara yang diajarkan, ya. Nggak bisa kita membuat cara sendiri, ya, itu maksudnya. Anwa'ul barakah, macam-macam barakah. Yang pertama, barakatu ma'nawiyah, keberkahan secara maknawi, ya, bihusulil ajri, yaitu dengan mendapatnya seseorang pahala, ya. Ja'alallahu fi ba'dil amkinati wal azminati barakah ma'nawiyah. Allah telah menjadikan di sebagian tempat dan waktu berkah-berkah secara maknawi, kebaikan-kebaikan secara maknawi. Amthilatul lil barakatil ma'nawiyah al-masyru'ah, contoh-contoh keberkahan, ya, maknawi yang disyariatkan. Yang pertama, ya, al-makan, yang berkaitan dengan tempat. Yang pertama al-Masjidul Haram, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah, ya. Mubarakun limudha'afati ajri sholati fi. Apa keberkahannya? Yaitu dilipat gandakan pahala bagi siapapun yang sholat di dalamnya. Ya, hadisnya an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari sahabat yang mulia Jabir, Nabi SAW bersabda,
salatu fi masjid hadha afdalu min alfi salatin fima siwahu illa al-masjidil haram. Was-salatu fi masjidil harami afdalu min 100,000 salati fihima ya fima siwahu. Ya. Salat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, kata Nabi SAW, lebih utama 1000 kali lipat. Ya, artinya pahalanya, salat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat lebih besar daripada salat di masjid lainnya, termasuk di Masjid Nurul Huda. Ya. Kalau kita salat di sini dengan salat di Masjid Nabawi, maka salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lebih besar daripada salat di Masjid Nurul Huda. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, ya kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah, yang ada Ka'bahnya. Ya, wassalatu fil Masjidil Haram, adapun salat di Masjidil Haram di Mekah itu afdal min 100,000, lebih utama ya daripada salat di masjid lain ya 100,000. Nah, kalau tadi Masjid Nabawi 1000, kalau Masjidil Haram 100,000, pahalanya lebih besar. Ya, luar biasa. Nah, ini yang berkaitan dengan tempat, bahwa Allah memberikan keberkahan di tempat-tempat tertentu. Ya, contohnya lagi Masjidil Aqsa. Ya, di Masjidil Aqsa Allah SWT firman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya di sini? Yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa siapa? Nabi Muhammad, ya. Yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj, ya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya yaitu Rasul dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Ada di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Ada di Syam, Palestina, ya. Alladzi barakna haulah. Allah mengabarkan Masjidil Aqsa itu yang diberkahi di sekitarnya, di sekitar Masjidil Aqsa. Ya. Bahkan ada keberkahan khusus untuk negeri Syam. Negeri Syam itu kalau tidak salah Palestina, ya, Suriah, apa lagi? Yordan, Lebanon. Itu kayaknya ya. Irak masuk nggak? Masuk nggak Irak? Enggak ya, enggak masuk ya. Nah, 4 ini tadi. Ya, yang dinamakan Syam itu negeri Syam yang Allah berkahi itu, ya, Palestina, Suriah, Lebanon atau Lebanon itu sama Yordan, Urdun, Yordan. 4. Ini Syam. Allah memberikan keberkahan. Sebagian tempat lain Allah memberikan keberkahan, contohnya Makkah dan Madinah. Yang di situ luar biasa. Kebaikan begitu banyak. Terkait dengan Madinah kata Nabi SAW, ya, man istata'a minkum an yamuta fi. Barang siapa yang bisa, ya, dia upayakan dirinya untuk meninggal di kota Madinah, falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Ya. Ya. Fa inni ushfi'u liman mata fiha. Ya. Sesungguhnya aku memberikan syafaat bagi siapa yang meninggal di dalamnya. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, meninggal di kota Madinah, dia mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ya, tentu apabila dia orang soleh, ya, ada keutamaan. Nabi memberikan motivasi agar kita itu kalau bisa meninggal di Madinah, meninggal di Madinah. Ya. Makanya beruntung orang-orang yang diberikan kesempatan belajar di Madinah atau umroh, bisa wafat di kota Madinah. Alhamdulillah, itu nikmat yang besar. Karena dapat keutamaan ini. Ya. Dan di antara keberkahannya, Dajjal tidak bisa masuk. Ya, dijaga Madinah itu. Itu 2 tempat yang dijaga, Madinah dan kota Makkah. Makkah pun demikian. Mudha'afatul ajr, ya, mudha'afatul ajr, dilipat gandakan pahala itu. Sebagian ulama mengatakan bukan cuma di Masjidil Haram, tapi di wilayah haram. Beda Masjidil Haram dengan wilayah haram. Wilayah haram itu lebih luas lagi cakupannya. Kalau naik bis itu jauh keliling wilayah haram. Sebagian ulama mengatakan yang dilipat gandakan itu bukan cuma Masjidil Haram, tapi wilayah haram. Ya. Wilayah haram seluruhnya. Ya. Terjadi khilaf. Intinya ini 2 tempat yang Allah berkahi. Ya.
Tempat diantara juga yang Allah berkahi, apa barokah itu? Ya, kathratul khair wa thubut. Banyaknya kebaikan dan menetap. Termaksud negeri Yaman. Ya, kata Nabi SAW, atakum ahlul Yaman, hum araku kuluban, wa alyanu al-sinan. Ya, al-imanul Yaman, wa hikmatul Yamaniyah. Ya, datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka lembut hatinya, ya, lisannya baik, kata Nabi SAW, tidak kasar. Iman al-Yaman, al-imanul Yaman. Iman itu tempatnya di Yaman. Maksudnya apa? Penduduk-penduduk Yaman penuh dengan orang-orang beriman. Keimanan penuh di situ. Allah memberikan keberkahan. Ya, wa hikmatul Yamaniyah. Ya, hikmah itu ada di Yaman. Sebagian ulama menafsirkan hikmah itu ilmu. Ya, ilmu. Makanya dari dulu 4 tempat ini menjadi tempat destinasi untuk menuntut ilmu, untuk rihlah menuntut ilmu. Mekah, Madinah, Syam, Yaman. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Di Syam itu ada di Yordania. Di Yordania sampai sekarang ada yang namanya Markis Syalbani. Orang dari mana-mana datang belajar. Di Yaman pun demikian, dari mana-mana datang belajar. Di Mekah, Madinah pun demikian. Ada Ummul Qura, ada Masjidil Haram, ada Ma'had Haram, ada Masjid Nabawi, ada UIM, Universitas Islam Madinah. Banyak sekali tempat-tempat belajar. Ini tempat-tempat yang Allah berkahi. Ya, tempatnya ilmu. Seperti itu. Ada juga tempat, contohnya masjid. Masjid tempat, ya, ahabbul buqa'i ilallah masajiduha. Tempat yang Allah berkahi, yang paling Allah cintai apa? Masjid. Berarti masjid tempat yang penuh dengan keberkahan. Ini menunjukkan bahwa ada tempat-tempat yang Allah berkahi. Ya. Zaman terkait dengan waktu, ya, waktu. Lailatul Qadar yang pertama kata muallif sini yaitu malam Lailatul Qadar. Sebenarnya bukan malam Lailatul Qadar. Karena Laila itu malam ini, malam Qadar. Cuman ganjil ya. Kita biasa bilang malam Lailatul Qadar. Padahal Laila sendiri malam. Jadi diulang-ulang. Malam Qadar. Ya. Lailatul Qadar. Mubarakun li mudha'afatil ajri fiha. Apa keberkahannya? Apa kebaikannya? Dilipat gandakan pahala di situ. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Inna anzalnahu. Ya, sesungguhnya kami telah turunkan hu-nya itu Al-Qur'an. Ya, fi lailatin mubarakah. Di malam yang penuh dengan keberkahan. Allah turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan. Ya. Kita tahu ya, Al-Qur'an itu turunnya berangsur-angsur ya, selama berapa tahun? 22 tahun ya kalau salah. Ya. 23 ya, 22. Wallahu alam 22 atau 23 tahun. Intinya berangsur-angsur. Sekarang pertanyaannya, ayat ini inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh dengan keberkahan Lailatul Qadar. Apa maksudnya? Saya bisa jawab. Padahal kita tahu Al-Qur'an itu diturun berangsur-angsur, betul tidak? Yang artinya Al-Qur'an itu diturunkan bertahap dalam waktu yang cukup lama, bisa malam ini, bisa besok. Artinya kapan Allah mau turunkan, turunkan. Bukan di malam Lailatul Qadar saja. Bagaimana? Apa maksudnya? Sama bisa. Kami turunkan Lailatul Qadar di malam yang penuh keberkahan. Bapak Imam, bagaimana? Jawabnya bagaimana? Jawabnya bagaimana? Awal permulaan. Awal permulaan. Antum. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, itu maksudnya. Diturunkan mujmalah secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, ke langit dunia. Nanti diturunkan secara bertahap kepada Nabi melalui malaikat Jibril atau bisa saja langsung Allah. Seperti kata Aisyah, silsilatul jaros itu yang paling berat. Wahyu langsung datang, bunyinya kencang sekali seperti lonceng. Itu yang paling berat menurut Nabi. Sampai keringat. Banyak, ya. Itu maksudnya ya. Diturunkan secara keseluruhan. Ya. Tapi turunnya berangsur-angsur. Diberikan kepada Nabi berangsur-angsur. Ya. Di antara dalilnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keberkahan Lailatul Qadar juga yaitu
lebih utama dari 1000 bulan. Ya. Antum sholat tadi dengan sholat di malam Lailatul Qadar itu seperti antum sholat tadi itu selama 1000 bulan. Itu analoginya seperti itu. Luar biasa. Ya. Makanya sangat merugi orang yang tidak mengejar malam Lailatul Qadar. Merugi sekali. Lebih bisa 10 hari itu hidupkan seluruhnya. Ya, kita tidak tahu. Kita minta kepada Allah. Ya, ini zaman. Ya, ada juga keberkahan yang berkaitan dengan zaman itu, contohnya di pagi hari. Di pagi hari. Ya, Nabi SAW mendoakan umatnya. Beliau mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Makanya di pagi hari itu disunahkan orang kegiatan. Yang zikir-zikir, yang baca Al-Quran. Yang taklim, buka dars, mengajar ilmu, ajar. Ya. Terus. Ya. Karena itu tempatnya keberkahan. Waktunya keberkahan. Ya. Mau duduk sama istri, mengaji bareng, ajarkan istri ilmu, apa saja. Ya. Di pagi hari itu keberkahan. Ya. Nah, contohnya lagi zaman itu bulan Ramadan. Mudha'afatul ajr, dilipat gandakan pahala. Makanya kita sering dengar dalil, apalagi nanti kalau masuk Ramadan, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, ya, dihapuskan seluruh dosanya yang telah lalu. Bukan cuma banyak, ya. Bukan cuma sholat, ya. Termasuk memberikan orang berbuka, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Juga keberkahan di waktu sahur contohnya. Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di waktu sahur itu adalah tempatnya keberkahan. Keberkahan itu Pak, waktu sahur. Jadi bukan perkara kuat atau tidaknya, bukan. Antum kalau disuruh bangun sahur kadang-kadang orang dia merasa dia kuat, bukan itu. Tapi itu ada sunnah, ada keberkahan ketika kita makan sahur. Ya. Waktu ketika turun hujan, itu waktu disunahkan kita berdoa. Ya, waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban hani'an. Ya, kita memohon kepada Allah disunahkan. Ya, minta apa? Nafi'an. Hujan itu yang mendatangkan manfaat. Ya, makanya hujan itu barokah. Ya. Kebiasaan para salaf, ya, para ulama-ulama, para sahabat, hujan itu mandi dia. Itu berkah mandi. Kita tidak sembunyi. Apalagi hujan pertama. Saking senangnya mandi mereka. Ya. Keberkahan. Ya. Kemudian apalagi waktu yang diberkahi? Ketika safar. Safar itu disunahkan untuk berdoa. Ya. Doanya orang yang safar diterima oleh Allah SWT. La turab, tidak ditolak. Ya, itu penuh dengan keberkahan. Ya. Kemudian barakah hissiyah. Kalau tadi maknawiyah, maka ini hissiyah. Bihusulin naf'il hissi minasyifa'i wal quwwah. Apa maksudnya? Yaitu keberkahan yang didapat seseorang dengan manfaat kesehatan atau kekuatan. Ini barakatul hissiyah. Ja'alallahu fi ba'dil at'imati wa ashribati wasifati barakatan hissiyatan. Amthilah lil barakatil hissiyah al-masyru'ah, ya, Allah menjadikan keberkahan ada pada makanan, pada minuman, pada sifat-sifat, ya. Contoh-contohnya sesuai dengan syariat yaitu al-habbatu sauda. Habbatu sauda sudah kita sering sebutkan, ya. Sebuah hadis Nabi SAW beliau mengatakan, ya, habbatu sauda syifa'un likulli da'il lasam. Habbatu sauda itu, ya, apa namanya? Obat bagi seluruh penyakit kecuali kematian. Saya berbagi kisah sedikit. Semoga bisa menginspirasi antum. Waktu saya nikah dulu, saya sempat kesulitan untuk dapat anak. Ya. Setahun itu lama. Akhirnya saya pergi ke dokter, periksa. Ya, memang periksa kualitas sperma. Ternyata subhanallah, waktu diperiksa itu
Yang bagus cuma 0,1%. Ini pengalaman pribadi. 0,1. Saya nangis waktu itu. Karena sedikit sekali. Susah untuk dapat. Bahkan kualitas sperma itu juga, banyak maaf, tidak bagus. Ada yang ekor 2 lah, kepala, pokoknya intinya rusak. Ya, saya sempat putus asa waktu itu. Tapi diberikan semangat, ya, mendengar nasihat para ulama, akhirnya semangat lagi. Semangat, pergi ke profesor bagian sperma, disuruh makan ini, minum ini. Akhirnya saya coba semua. Sampai pernah itu saya coba makan, antum tahu kemangi itu. Ternyata itu obat buat. Saya makan itu hampir 1 kantong, sampai muntah. Saking semangatnya, antum tahu. Ya, beneran sampai waduh enggak bisa masuk. Itu itu toge-toge jangan tanya lagi. Akhirnya sudah sampai di titik, sudahlah, pasrah. Tapi waktu baca kitab ketemu dengan hadis ini. Waktu baca-baca kitab sore ketemu hadis ini. Langsung ada dorongan di hati, ada yang seperti yang suruh gitu. Ini sudah ini, usaha dengan ini. Subhanallah, malam itu saya pergi beli habatus sauda, bukan yang minyak, yang serbuk tapi masuk ke pil. Yang di pil itu. Boleh saya ikhtiar habatus sauda. Saya minum 3 pagi, 3 siang, 3 malam. Terus. Minum itu terus. Tidak tahu sudah berapa botol habis. Subhanallah. Untuk melihat anak punya anak sekarang Zian. Ya. Bisa jadi barokahnya habatus sauda. Disembuhkan lewat habatus sauda. Saya tidak minum yang lain. Tidak ada itu obat-obat. Ini sekarang obat tidak minum. Habatus sauda saja. Habatus sauda tak. Allah kasih kesembuhan. Alhamdulillah. Ya, intinya antum coba, sakit apa coba habatus sauda. Bahkan saya punya teman itu luar biasa. Sakit apa saja habatus sauda. Sakit kepala, sakit habatus sauda. Luar biasa. Allah berikan kesembuhan. Asalkan antum yakin, ya, percaya. Ya. Nabi SAW yang bilang. Ya. Kemudian ada juga asal madu. Allah jadikan pada madu itu obat, ya, kesehatan. Ada juga air zam-zam kalau minuman. Kalau tadi makanan, kalau ini air minum, ma'u zam-zam. Kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Ya, air zam-zam itu sesuai dengan tujuan orang yang minum. Makanya dahulu dikisahkan Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau mereka kan para ulama ya. Mereka itu kalau minum air zam-zam, mintanya supaya pintar seperti ulama fulan. Minum air zam-zam, niatnya pintar seperti ulama fulan. Disebutkan namanya. Ya, Ibnu Rajab al-Hambali. Minum air zam-zam, mintanya supaya kuat hafalannya seperti fulan. Disebutkan. Misalnya seperti Imam Syafi'i. Seperti ini. Allah kasih. Antum lihat sekarang a'immah. Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, Ibnu Rajab. Salah satu ikhtiar mereka apa? Minum air zam-zam. Minta doa. Ini bisa bagus. Bahkan ya, para ulama mengatakan tidak masalah antum minum air zam-zam minta kaya. Ya Allah, saya mau kaya minum air zam-zam. Tidak apa-apa. Karena Nabi mengatakan lima syuriba lahu. Sesuai dengan niat orang yang mau minum. Antum mau jadi orang pintar, mau kuat hafalan, mau kuat badannya, mau banyak anak, mau banyak harta. Ya, tentu banyak harta dengan niat baik supaya bisa bantu keluarga, bantu umat. Tidak apa-apa, minum, minta. Itu para ulama dulu begitu. Minum air zam-zam, mintanya banyak, mau ini, minum. Karena yakin Allah kasih. Ya, Allah kasih. Nah ini. Nah, kemudian ini ya dikatakan di sini wa tariqatul mamnu'a wad'uha fil bait aw fis sayyarah ya litaki minal ain. Ya. Ini sebagian orang itu meletakkan habatus sauda dijelaskan oleh Syekh di sini. Saya belum pernah lihat ya, tapi saya menjelaskan di sini. Ada orang-orang mungkin di Arab sana, mereka menggantungkan habatus sauda itu di rumah atau di mobilnya supaya tidak kena air. Nah, ini keliru. Ya. Habatus sauda itu berkahnya dengan diminum ya, atau dimakan habatus sauda, bukan digantung. Ya. Keliru. Sama dengan Al-Quran. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya. Al-Quran ya,
Yang kami turunkan kepada Muhammad penuh dengan keberkahan. Apakah berkahnya digantung? Dipajang di rumah? Bukan itu keberkahannya. Tapi dibaca, diamalkan. Ya. Makanya seperti yang kita bahas minggu lalu, menggantungkan Al-Quran menurut jumhur ulama merupakan tamimah. Tidak boleh. Menurut pendapat yang rajih. Ya, menggantungkan Al-Quran atau sebagian ayat di mobil, di rumah dengan tujuan terhindar dari ain merupakan bentuk ya, akhdut tamimah, ya, menjadikan tamimah merupakan bentuk kesyirikan. Itu tidak diperbolehkan. Ya, dibaca, bukan digantung. Sama Abu Tasawuf diminum, bukan digantung. Ya. Ya. Kemudian as-sifah, ya. Sifat-sifat. Allah menjadikan keberkahan pada sifat-sifat. Contohnya kata Syekh di sini, al-ijtima'u 'ala ta'am. Berkumpul ketika makan. Satu nampan, 4 orang, 5 orang. Itu keberkahan, ya, keberkahan. Ya, jadi pernah suatu ketika ini dijelaskan di sini, mubarakatun lihusuli syabil, ya, yaitu keberkahan dengan mendapatkan rasa kenyang biidznillah. Atas izin Allah, ya. Kalau Rasulullah SAW ketika sahabat itu mengeluhkan kepada Nabi, qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba. Wahai Nabi, kami makan tapi tidak kenyang. Kami ini sudah makan tapi tidak kenyang. Apa kata Nabi? Qala la'allakum taftarikuna. Jangan-jangan kalian makannya pisah-pisah. Satu makan piring sendiri, piring sendiri, piring sendiri. Walaupun duduknya bareng. Tapi masing-masing piringnya masing-masing. Ya. Lalakum, ya. Ya. Berpisah ketika makan. Maka qalu mereka mengatakan, na'am ya Nabi. Betul ya Rasul. Kami makan sendiri. Apa kata Nabi SAW? Fajtami'u ala ta'amikum. Berkumpullah kalian ketika makan. Di satu nampan. Ya. Wadhkuru ismallahi alaihi. Jangan lupa bismillah ketika makan. Yubarak lakum fi. Maka kalian akan diberikan keberkahan. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, afdalut ta'am ma kathura fihi al-aidi. Makanan terbaik itu yang paling banyak tangannya. Apa maksudnya? Semakin banyak yang makan, keberkahannya semakin banyak. Semakin utama. Ya. Ini kebiasaannya orang Arab sampai sekarang. Antum coba nanti kalau umroh, haji, antum lihat orang-orang Arab. Hobi mereka makan bareng. Tapi kadang-kadang berlebihan. Onta seekor. Ya. Tapi itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Ya, mereka menerapkan sunnah. Ya, menerapkan sunnah. Makannya nampan. Ya, kalau kami di Darul Hadis Syiher itu satu nampan 5 orang. Satu nampan 5 orang. Nanti ikannya ditaruh di tengah. Tapi kita tidak mau makan sama orang Yaman, Pak. Orang Yaman itu kalau makan, ikannya dimakan duluan. Saya beberapa kali duduk halaqah sama orang Yaman, makan, jadi kepingin bergabung makan sama orang Yaman. Saya bilang, kenapa ini orang Indonesia ini pisah-pisah? Makannya sendiri sama Indonesia, orang Afrika sendiri, orang Eropa sendiri. Nggak mau gabung sama, bahkan orang Arab sendiri, orang Yordan sendiri, orang Mesir sendiri, nggak mau gabung sama orang Yaman. Saya heran, kenapa ini? Akhirnya saya coba makan sama orang Yaman, Pak. Ayam 1 ekor. Ayam 1 ekor. Nah, itu nasinya belum dia diambil, Pak. Langsung dipotong-potong ayamnya itu. Satu orang ambil 4, sisa sedikit ayamnya. Dimakan-makan. Nasinya masih utuh. Ayamnya dimakan. Kita lihat coba. Ini gimana makannya? Saya tunggu habis ayamnya. Makan sendiri-sendiri. Ayamnya habis, baru makan nasi tok. Iya, nggak bisa makan kita saya. Akhirnya saya nggak mau lagi makan sama orang Yaman. Ya, jadi kalau makan sama orang Indonesia enak, sama-sama mengerti kita. Ya, lauknya ambil dikit-dikit, nasinya banyak. Jadi lauknya tetap ada. Bahkan nasi sudah habis, lauknya masih sisa. Sama orang Yaman, nasinya belum disentuh, lauknya sudah habis. Ya, begitu orang Yaman kalau makan gitu. Apa saja lauknya, mau kurma pun begitu. Pisang apa saja. Pokoknya nasi itu terakhir. Tapi luar biasanya nasinya masuk walaupun nasi tok. Padahal lauknya sudah habis. Makan nasi itu. Ya, mereka kalau makan begini ya. Begini. Saya pernah ajari orang Yaman itu begini. Bisa-bisa. Kita kan begini kalau Malaysia. Ya. Kalau mereka enggak.
Mau yang syekh, mau yang murid, semuanya. Makanya begini Pak. Beneran, itu jatuh-jatuh nasinya. Tak ajari teman satu, nggak bisa-bisa. Makanya kita ini termaksud bagus kalau menurut saya. Budaya Indonesia itu kalau makan nasi itu, cara ngambilnya bagus budaya. Karena beda sama orang Arab. Orang Saudi sama. Makan itu begini. Diambil terus begini. Itu jatuh-jatuh nasinya. Jatuh-jatuh nasinya. Ya. Kalau kita itu kan enak. Gini, dorong pakai jempol. Jadi masuknya pas, semua masuk. Tak ajarin nggak bisa-bisa. Ya, subhanallah. Ya, jadi seperti itu. Disunahkan kita itu makan bareng. 5-6 orang. Ya. Sebagian orang rasa jijik. Awal-awal kita seperti itu juga. Nggak biasa. Tapi lama-lama mulai ngerti. Mulai biasa. Sudah, bahkan bekasnya teman masuk juga di mulut kita. Yang jatuh-jatuh itu kita pilih-pilih. Kalau sudah biasa aman sudah. Ya, aman. Ya, insya Allah. Nah, ini terkait dengan sifat makan. Ya. Kemudian ini juga ada ya, at-tabarruk bil ashkhas. Mengambil keberkahan dari orang, dari manusia. Ya. Ya. Ini ya, barakatu amati abi alil fadli wal ilmi. Keberkahan pada orang yang berilmu ya dan memiliki keutamaan. Wahia barakatun ma'nawiyah, dan termasuk barakah ma'nawiyah. Ya, min ziyadatil iman wa ta'lim wa husul ajr. Maksudnya apa yang di sini barakah maksud? Yaitu ketika kita berkumpul dengan orang-orang saleh, orang yang memiliki ilmu, al-ulama, al-ilmi, maka akan bertambah keimanan. Dia akan mengajari kita ilmu. Kita akan dapat pahala dengan menuntut ilmu. Itu maksudnya. Ya. Mithlu mujalasatil ulama, seperti duduk dengan para ulama, itu maksudnya. Jadi keberkahan dengan mereka itu bukan bukan pergi rebutan air minumnya. Ya, dulu di pondok seperti itu kami. Waktu masih di LBH Sunan Ampel, ya, kalau kiai sudah keluar, itu aku gelasnya jadi rebutan. Tarik sini sampai habis. Ya. Karena rebutan, karena meyakini bahwa bekas dari guru itu ada keberkahan. Ya. Ini keliru. Kenapa keliru? Pertama, kias ma'al farid. Mereka mengkiaskan dengan bekas minum Rasul SAW. Keliru. Nabi SAW punya keutamaan. Nabi SAW punya keutamaan. Keringatnya Nabi punya keutamaan. Keringatnya Nabi punya keutamaan. Ya. Bahkan ada hadis dikisahkan, ya, istri dari Rasul SAW itu mengumpulkan keringatnya Nabi dari tempat tidur, kebetulan panas mungkin, dikumpulkan keringat ya Nabi. Ada keberkahan Nabi, ya, bekas air wudhu Nabi jadi rebutan, ya, rambut Nabi bahkan dikisahkan Nabi SAW ketika cukur rambut, ya, itu sahabat-sahabat mengambil rambut-rambutnya beliau. Memang ada keberkahan Nabi. Dan Nabi tidak mengingkari. Ya. Diamnya Nabi menunjukkan boleh. Bahwa memang di situ ada keberkahan. Tapi itu Nabi. Bukan pada Habib. Bukan pada Kiai. Ya. Bukan pada musyrif. Bukan pada ustadz-ustadz. Tidak ada. Guru sekumpul. Habib Umar. Tidak ada. Beda dengan Nabi. Ya. Beda dengan Nabi. Ya. Mungkin mereka menganggap orang soleh. Ya. Katakan kita anggap orang soleh, ya, menurut mereka. Tapi di mana Nabi dengan mereka? Ya, seandainya boleh mengambil barokah seperti itu, mengkiaskan ke Nabi, tentu para sahabat sudah mengambil keberkahan dari tubuh atau dari sisa-sisa rambut bekas wudunya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada satupun riwayat sahabat itu rebutan rambutnya Abu Bakar, rebutan bekas wudunya Abu Bakar atau bekas minumnya Abu Bakar. Tidak ada. Umar bin Khattab, tidak ada riwayat. Utsman, Ali, tidak ada. Semua. Ibnu Abbas, tidak ada. Ya. Seandainya boleh seperti itu, pasti ada riwayat dari tabi'in, dari para sahabat, yang mereka mengambil keberkahan dari sahabat-sahabat Nabi. Tapi tidak ada. Ya. Maka ini namanya qiyas ma'al farid. Ya, mengkiaskan dua hal yang jauh berbeda. Ya. Ya. Oh, Habib itu keturunan Nabi. Katakan. Seandainya betul keturunan. Ya. Kenapa tidak ada yang ngambil bekas sisanya Hasan, Hussein, Fatimah? Tidak ada riwayat.
Di mana kalian dibandingkan Hasan Hussein, dibandingkan Fatimah? Jauh sekali. Tapi tidak ada riwayat kita tahu ada sahabat datang minta air wudunya Fatimah. Ya, tidak ada. Ya, atau rambutnya Hasan Hussein, atau keringatnya Hasan Hussein. Tidak ada. Ini khusus buat Nabi. Selain Nabi tidak boleh. Ya, ya sebagian tempat, bahkan Nabi SAW juga mereka melakukan apa yang pernah Nabi lakukan. Nabi SAW ada sahabat datang minta air, Nabi celupkan tangan. Emang ada riwayat celupkan tangan, bekas Nabi menjadi berkah. Iya, tapi siapa antum? Orang datang antum celup. Ya. Ada saya lihat video di ludah ya, di mulutnya. Ada yang begitu ya. Ya ada. Ludahnya. Kalau ruqyah iya, ada riwayat ruqyah. Ya, Nabi SAW meludahi air, ya, at-taful namanya. Ludahnya bukan sedikit itu. Itu ada riwayat. Ya, ludah sedikit. Ketika ruqyah, bukan ambil mulutnya orang, puy. Itu tidak ada riwayat. Ya, tidak ada. Ya, ini keliru. Tidak benar ini. Ya, tidak benar. Ya. Tapi kalau ruqyah yang kita bahas minggu lalu, memang ada. Ya, misalnya ada orang minta doa sama antum. Ada orang dari Watu Asa datang. Ya, Abah Syakir tolong doa. Tidak apa-apa, Abah Syakir ambil aqua besar, baca. Doa-doa ruqyah yang kita ajarkan minggu lalu. Baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Ayat kursi. Kalau bisa baca zikir-zikirnya Nabi bagus. Ya. Bismillah yarkika min kulli syai'in yu'tika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfika. Ya. Kalau bisa tambah yang lain bagus. Allahumma rabbana as'adil bil bas isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama, atau doa-doa ruqyah yang lain. Ya. U'idzukuma, seperti doanya Nabi untuk Hasan Hussein yang minggu lalu, bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Terus diludah. Ludahnya dikit aja. Atau tiup saja. Kalau antum tahu orangnya cician, tiup aja. Kasih, minum. Baca bismillah sebelum minum. Sudah doa ruqyah. Ya. Doa ruqyah gampang. Siapa saja bisa ruqyah. Ya. Atau ada orang sakit datang kantung minta ruqyah. Sakitnya di mana, Dek? Pak, sakit di sini. Antum pegang. Baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ruqyah. Ruqyah. Ya. Tidak perlu ruqyah antum pergi cari jauh-jauh ustaz. Pergi sampai di Ngapu, di Wetabula cari ustaz. Antum saja bisa ruqyah. Ya. Ruqyah mandiri. Ruqyah orang bisa. Ya, tidak perlu susah. Intinya barokah-barokah yang seperti tadi itu khusus untuk Nabi. Tidak boleh kita meyakini, ya, kita datang ke kiai. Tapi kalau kita datang mengambil berkah seperti yang tadi dikatakan, berkumpul dengan kiai dan ustaz, dinasihati, diajari ilmu, duduk bersama orang-orang ilmu, kita bisa dapat faedah, kita lihat akhlaknya, perbuatannya, kita bisa mengambil ibrah, pengalaman, manfaat, itu berkah juga. Tapi bukan kita datang, ya, rebutan air minumnya, dicelupkan tangannya. Udah, ini khusus buat Nabi. Ya, meskipun saya katakan sebagian ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan boleh seperti ini. Bahwa orang-orang berilmu, orang-orang ahlul fadl boleh melakukan hal ini. Tapi ini pendapat marjuh, pendapat lemah. Yang benar ini khusus untuk Nabi. Tak boleh orang lain seperti itu, ya. Baik. Nah, ini ada tambahan dari guru kami, ya, di luar kitab. Anwa' tabarruk, macam-macam mengambil keberkahan. Yang pertama, tabarruk bil af'al, ya, mengambil keberkahan dengan tindakan atau dengan perbuatan. Ka qiraatil Qur'an, seperti membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, ya. Ya. La aqulu alif lamun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, ya.
Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bagaimana awal hadisnya? Ya, bahwa satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, bahkan dalam hadisnya dikatakan sampai 700. Ya, ini baca Al-Quran. Antum baru bilang alif lam mim, antum sudah dapat 30 pahala. Luar biasa. Antum baru bilang alif lam mim, ya. Maka membaca Al-Quran merupakan bentuk keberkahan. Karena banyak sekali kebaikannya. Ya, tabarruk bil af'al. Kalau tadi bil aqwal, ya, dengan ucapan. Kalau ini dengan tindakan. Kasolatil jamaah. Seperti sholat jamaah. Sholat jamaah itu perlu dengan keberkahan. Kenapa? Karena dilipat gandakan pahalanya. Ya, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih bagus pahalanya 27 derajat, dalam riwayat dikatakan 25 derajat daripada salat sendiri. Mudha'afatul ajr, dilipat gandakan pahala. Ini contoh dari perbuatan, ya. Ini sudah tadi dijelaskan, ya. Nah, kemudian beliau juga mencontohkan tabarruk yang batil, ya, yaitu tabarruk bil kuburil auliya, ya. Dan antum lihat step-step atau tahap-tahap seorang untuk terjerumus dalam kesyirikan. Tahap keduanya adalah mengambil barokah. Yang pertama pengagungan. Ini kata para ulama, pengagungan terlebih dahulu. Ya, pengagungan. Oh, ini ada kuburan wali. Awalnya diagungkan dulu. Dirapikan, dibaguskan, dilem, disemen, dicat, kasih bagus, dibikin pagar, pengagungan terlebih dahulu. Setelah itu masuk tahap kedua, yaitu tabarruk. Belum dia doa, belum dia minta, dia baru datang aja. Ya, kuburan wali itu barokah, datang kuburan wali, penuh dengan keberkahan. Dia hanya meyakini keberkahan saja. Ya. Setelah barokah, baru masuk tahap berikutnya, yaitu apa? Ad-du'a. Ya, talabul hajah. Dia mulai minta. Nah, setelah diyakini bahwa kuburan ini penuh barokah, diagungkan, diyakini ada keberkahan, baru dia minta. Baru dia minta. Ya. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa'in fa'alta fa'innaka idzan minadh dhalimin. Ya, jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Termaksud minta kepada kuburan wali, kuburan nabi, tidak boleh. Ya nabi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Minta kepada Allah. Ya, setelah itu baru dia masuk ke dalam kesyirikan yang terakhir. Mulai sudah dia beribadah, ya, dan selainnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.